salah. Tidak, hal-hal tertentu saja yang perlu dikritisi karena banyak hal lain ya yang mungkin yang harus kita apresiasi. Gerakan-gerakan yang sekarang ini ya silakan nanti dinilai dan kita sendiri oleh proses-proses yang demokrasi yang berkeadaban dan juga menampung semua aspirasi yang memang menjadi hak konstitusional warga negara. Tapi sekali lagi kita tidak bisa beberapa misalnya yang kemarin ada reshuffle orang lalu menurut saya ya kita mungkin akan memperbaiki keadaan misalnya di bidang pendidikan ini. Jadi kita harus tanggapi dulu secara positif sebelum membuahkan hasil atau sebelum mulai melangkah dari kebijakan-kebijakan. Saya mungkin tidak apa-apa ada demo-demo dan sebagainya. Oh tidak seluruhnya kita banyak juga yang tenang itu tidak perlu diprotes kan banyak hal. Misalnya makanan dan pikiran yang kita bahas sebagai sebuah program. Yang bilang nilai sejak zaman Orde Baru kita marahkan negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keduanya tidak efisien. Lalu sekarang Pak pemerintah sekarang menerapkan efisiensi. Karena dulu zaman Orde Baru saja efisiensi nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Pramana efisiensi sekarang kita hormati, tapi supaya selektif efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien, feedback di dalam proyek dan sebagainya yang seperti ini, kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya, yang bidang itu 20% 60% potong-potong gitu kan kurang. Yang paling merisaukan mahasiswa kan terkait UKT misalnya pemangkasan di anggaran kan sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan yang terdengar bahwa pemerintah tidak akan mengurangi uang yang digunakan. Karena sudah dijelaskan. Kalau itu tidak buka kerannya, beasiswa baru dari pemerintah akan dibutuhkan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum akan dibuka. Saya kira itu masih retrik kepala daerah di Bangka mungkin ada sekitar ya tidak apa-apa sebagai bagian itu bagian dari kebijakan yang menurut saya tidak terlalu sulit untuk dikomentari. Itu baik-baik, tidak ada masalah, silakan. Kita di perguruan tinggi itu juga kan sering mengadakan outbound. Iya, seminggu ke hutan, lalu saling tukar pikiran.